challenge pada saat itu, satu, aku backgroundnya bukan dokter Kak, gitu kan. Terus yang kedua, aku backgroundnya itu background memang entertainment dan juga bisnis dan pajak, jadi sebenarnya nggak nyambung. Nah pada saat aku mau buat itu, orang pada nanya kayak, Suci, what are you doing sebenarnya gitu, lo mau kemana sih, bisnis lo mau ngapain gitu. Ya lumayan challenge, tapi alhamdulillah saat ini kita sudah mencapai lebih dari 30 juta monthly active user. Terus juga kita sudah ada puluhan juta dokter yang ikut bergabung, jadi alhamdulillah sih Kak. Dan jangan membandingkan Kak, karena kalau kesehatan itu kan kita nggak bisa ngebandingin antara badan satu dengan badan yang lain kan Kak. Gue inget banget tuh, anak lu ngomongnya udah banyak banget sih, anak gue belum ngomong. Gue inget banget tuh. Persaingan ibu-ibu. Itu kayaknya sampai sekarang. Persaingan ibu-ibu tuh dari anak kecil loh ya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mbak Suci Arumsari, co-founder dan presiden direktur dari Alo Dokter. Mbak Suci Arumsari adalah seorang pengusaha startup wanita dan salah satu pendiri Alo Dokter, sebuah situs dan aplikasi penyedia layanan kesehatan yang memampukan pasien untuk mendapatkan informasi kesehatan, berkonsultasi daring dengan dokter, serta mendapatkan proteksi kesehatan, sistem yang sama sekali tidak terpikirkan oleh kita di masa lalu. Apa sih yang menggerakkan Mbak Suci menjalani usaha ini? Ternyata ada sejarahnya loh yang membuat Mbak Suci bertekad kuat untuk merealisasikan idenya ini. Kita simak di podcast bersama Benda Design Hub yuk. Halo kakak. Seneng banget. Mbak Suci juga. Akhirnya kita datengin ya. Kita datengin di Benda Design di Benda Hub. Design Hub. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah dengerin dan baru tahu kali ini bahwa kita ini tappingnya adalah di Benda Design Hub, di mana tempat ini itu sebenarnya space yang multifungsi ya Mir ya. Iya, Creative Hub. Creative Hub. Jadi teman-teman desainer, arsitek, interior designer, atau sebenarnya bukan desainer juga ya. Umum juga yang antusias terhadap desain bisa datang ke sini, bisa menggunakan tempat ini sebagai tempat meeting dan aktivitas macam-macam ya. Iya. Sip. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Ci, Kak. apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Iya, lo glowing banget hari ini. Betul banget ya, Pak. Iya ya, coba diedit ya nanti ya itu ya. Coba nanti kita terangin ya, Mira. Kegiatannya apa aja Mbak Suci hari ini? Kegiatannya hari ini bangun tidur, terus mandi. Terus mandi lah ya. Jangan lupa ya. menggosok gigi. Bukan lagi. Paling gitu-gitu aja sih Kak. Jadi sebelum ke kantor memang aktivitasnya adalah ngurus anak. Karena kebetulan kan anakku di rumah ada 3 nih gitu. Jadi ngurus anak dulu, habis ngurus anak selesai biasa aktivitas langsung ke kantor kayak gitu Kak. Tiap hari. Tiap hari ya. Tiap hari. Kantor tadi bilang juga ya sebelum kita mulai ini rumahnya sebenarnya deket sini Mir. Deket. Tapi kantornya di pusat. Iya, gitu ya? kantornya di selatan. Di selatan tuh, juga aduh, ya. lumayan Iya, tuh. iya. Benar. Itu lumayan jalur macet tuh ke sana. PR Kak gitu kan, karena kan memang kebetulan anak-anak juga sekolahnya daerah situ Kak. Jadi kalau misalnya memang mau ke kantor kita lihat dulu ganjil genap dulu. Oh iya juga ya. Iya kan dulu kan PR masih ya. PR juga sih. Jadi ya lumayan sih gitu. Mbak Suci, ceritain tentang Alo Dokter Group dong. Oke, Nah, siap. iya. Jadi gini Kak, jadi Alo Dokter itu adalah aplikasi kesehatan. Jadi awalnya itu aku buat itu karena memang experience-ku sendiri. Jadi dulu tuh aku sempat lumpuh. Iya, jadi dulu pas zaman 2013-an 2014 tuh aku kan awalnya ini sebenarnya aku bukan dokter. Jadi banyak yang nanya kayak, "Halo dokter, pasti Mbak Suci dokter gitu?" Enggak, aku tuh bahkan bukan dokter. Jadi aku itu backgroundnya itu adalah bisnis dan pajak. Dan juga dulu tuh aku kerjanya sebagai announcer, penyiar radio dan juga televisi. Lancar, Bu. Grogi. Jadi nggak salah kalau kita grogi ya, Bu. Langsung menguasai medan. Kita kalah ya orang penyiaran. Jadi dulunya gitu. Nah pas saat itu aku tuh sebenarnya udah sakit pinggang tuh udah lama, tapi nggak ngerasa kalau itu tuh sakit yang bagaimana gitu. Paling udahlah gitu. Nah tiba-tiba
tiba-tiba pada satu sisi tuh aku tuh kayak, aku inget banget saat itu tuh ada diskon gede-gedean, biasalah. Ingat beli sabun 100.000 3 yang gede-gede Kak, tahu kan di mana tuh gitu kan. Pas ngambil ceklok gitu kan, sakitlah pinggangku. Terus ternyata aku nggak bisa menggerakkan sama sekali nih dari pinggang ke bawah tuh, kaki tuh nggak berasa Kak sama sekali. Langsung dibawa ke rumah sakit waktu itu di Rumah Sakit Jakarta Selatan, dan aku kurang lebih sana hampir 1,5 sampai 2 bulan, dan memang benar-benar akhirnya tahu tuh aku sakit apa gitu. Tapi kan pada saat proses namanya mengetahui kita sakit apa kan lumayan lama gitu kan. Itu aku lihat-lihat di sosial media, pada saat itu ngeliat-ngeliat di apapun lah namanya internet dan sebagainya. Itu menyeramkan Kak gitu, karena informasinya ya ada yang bilang kanker tulang, ada yang bilang aduh macam-macam gitu, sampai akhirnya stres banget gitu. Nah pada saat stres dan almost depresi pada saat itu Kak gitu kan, karena ngelihat biasanya hip hore, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, bener-bener aku nggak bisa ngerasain kakiku kan gitu. Sampai akhirnya pada masa terendah lah pada saat itu aku ngerasa kayak ya Allah nih, kalau memang kakiku udah nggak bisa jalan tapi aku masih dikasih mulut bisa ngomong, tangan masih bisa bekerja, otak masih bisa berpikir, aku buat apa ya gitu. Akhirnya terbentuklah Alo Dokter. Nah Alo Dokter ini awalnya website Kak. Jadi awalnya website dulu. Jadi awal tuh bener-bener basic banget, hanya untuk mengirimkan informasi tapi yang memang sesuai, dan memang informasi itu harus mudah kita ngerti gitu kan. Karena kan terkadang kalau bahasa kedokteran tuh agak susah ya Kak. Iya kan. Jadi ini apa ya? Bisa lebih diperhalus, lebih dipermudah, tapi memang sesuai dengan medical statement juga. Tapi itu berarti kerjasama dengan para dokter gitu. Betul sekali. Jadi Alo Dokter ini awal itu adalah website yang menyediakan informasi kesehatan dan memang dengan dokter. Jadi yang nulis pun diakurasi oleh dokter gitu. Jadi bukan penulis biasa terus tiba-tiba, karena kan kalau medical tuh memang segala sesuatunya based on data kan, medical statement juga kan. Jadi memang harus dokter yang mengecek. Nah awalnya itu agak sempet lumayan sih Kak, karena aku bisa dibilang saat ini perempuan, bukan satu-satu ya, mungkin perempuan yang cukup yang lainnya laki-laki semua gitu kan. Jadi agak berat dan saat itu ngebangun, dan memang challenge-nya luar biasa karena challenge pada saat itu, satu aku background-nya bukan dokter Kak gitu kan. Terus yang kedua aku background-nya itu background memang entertainment dan juga bisnis dan pajak. Jadi sebenarnya nggak nyambung. Nah pada saat aku mau buat itu orang pada nanya kayak, Suci, what are you doing sebenarnya gitu, lo mau kemana sih, bisnis lo mau ngapain gitu. Ya lumayan challenge, tapi alhamdulillah saat ini kita sudah mencapai lebih dari 30 juta monthly active user. Terus juga kita sudah ada puluhan juta dokter yang ikut bergabung. Jadi alhamdulillah sih Kak. Jadi itu tuh asal mulanya itu benar-benar karena penyakit Mbak Suci itu butuh informasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Bener banget. Dan mendapatkan informasi yang valid harusnya. Nah, iya benar. Kalau di internet kan nggak tahu ini valid apa enggak. Ih serem Kak kalau misalnya. Belum ada foto-foto yang didramatisir. Aduh serem banget Kak. Kan kalau kesehatan nggak boleh coba-coba kan. Iya. Apalagi kayak misalkan di zaman dulu nih kita mimisan katanya harus begini gitu kan. Padahal kan nggak boleh. Iya nggak boleh. Ataupun juga dikerok gitu kan. Padahal juga secara medis juga nggak bisa gitu kan. Sama kan kemarin yang pengalaman yang sendiri. Kayak kemarin gue sakit kaki itu kan karena nggak tahu, terus tiba-tiba langsung cuman keseleo tapi diurut. Ternyata itu hasil urutannya nggak rapi. Jadi agak harus iya benar. Lu salah informasi. Itu karena gue nggak tahu informasi, karena informasi dari teman-teman yang ada yang secara verbal ini kan, oh ya udah lu bawa aja ke tempat urut ini, tempat itu gitu loh. Rekomendasi ini teman gue sembuh. Ya sembuhnya belum tentu sembuh sempurna. Gara-gara itu. Sembuh yang satu kelasan sembuh, padahal sebenarnya penyakit yang lain yang gabung kan. Sama dengan obat-obatan juga kan Kak. Kalau obat-obatan kan sama, aduh ngeri banget Kak. Kebanyakan nih orang kita sakit dikit antibiotik. Orang kita sakit dikit antibiotik cepet gitu. Sembuh soalnya. Iya, tapi kan nanti kumulatifnya ke belakangnya kan malah justru agak bahaya. Terus dikit-dikit batuk pilek kasih obat gitu. Padahal sebenarnya kan itu lagi tubuh kan lagi apa ya, bisa dibilang lagi berantem tuh ya gitu. Jadi hal-hal itu yang bukan hanya menyediakan informasi, tapi kita juga mengedukasi supaya kalau apa-apa tuh mendingan nanyanya sama dokter gitu. Jangan nanyanya sama siapa-siapa gitu kan supaya akurat. Berarti ini sudah hampir 10 tahun ya? Betul Kak, sudah hampir 10 tahun kita berdiri. Dan base dari website sekarang pindah ke aplikasi. Tahun betul. berapa itu pindahnya Mbak? Jadi dari website pertama kali 2014, terus kita buat aplikasi itu konsultasi di 2016 sampai sekarang.
Nah itu berarti sekarang isinya bukan hanya informasi-informasi Bukan, Kak. kesehatan Betul. aja kan? Jadi kita tuh Apa aja kayak tuh? one step entertainment untuk kesehatan tapi gitu. Jadi awalnya tuh kesehatan Kak. Karena apa? Karena kan awalnya itu informasi. Kita kan kalau misalkan ada apa-apa kita cari informasi dulu kan. Tapi setelah kita found out sebenarnya informasi kita apa, sakitnya apa, berarti kita harus nanya ke dokter dong, gitu kan. Nah di situ kita juga ada yang namanya konsultasi atau telekonsultasi dari dokter. Nah dari Alo Dokter. Nah ketika di dokter di sini juga teman-teman juga harus tahu juga Kak, banyak kan yang mikir kayak kalau misalkan aku telemedicine bisa menyembuhkan semua penyakit gitu, enggak juga, karena kan ada beberapa memang penyakit yang memang harus dilihat oleh dokter dan memang harus ke fasilitas kesehatan. Jadi kita nggak ada semua penyakit betul Kak, nggak bisa semua penyakit tanya jawab doang. Iya. Betul, karena kan memang ada penyakit yang memang contoh misalkan kayak diabetes atau apa, itu kan memang harus ditanyakan secara langsung dan memang harus bertemu dengan dokter. Jadi sebenarnya telemedicine itu bukan menggantikan posisi dokter, tapi malah menjembatani dokter, pasien dan juga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan juga klinik gitu Kak. Jadi tetap diarahkan. Nah di situ juga kalau misalkan sudah dapat apa nih, kita juga ada Alo Shop. Nah Alo Shop ini kayak obat dan sebagainya. Tapi memang kalau mau beli obat di Alo Dokter cukup sulit Kak. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu. Karena kan kita nggak bisa nih. Kalau online kan nggak bisa sembarangan. Contoh kita tidak menjual memang obat-obatan yang dilarang dijual secara online. Terus yang kedua kita juga harus tahu kan, misalkan sakitnya apa, takutnya alergi obat dan sebagainya. Makanya benar-benar kalau beli obat di Alo Dokter agak susah, betul, karena memang harus benar-benar berbicara dengan dokter kecuali OTC seperti itu. Terus apa ya? Lu mau nanya? Enggak. Sok. Gue lagi berpikir. Ini kayak jadi serius nih kesehatan. Iya, mumpung. Karena ini relate dengan usia kita. Yang membutuhkan kesehatan. Sama Kak. Nah terus apa yang membuat kan pasti susah lah ya untuk approach ke para dokter itu. Betul, kan. susah, Nah Kak. maksudnya apa yang membuat dokter-dokter itu akhirnya mau bergabung gitu kan. Awalnya susah banget Kak, susah Gitu ya? banget. Karena kan gini, satu mereka juga lihat siapa aku gitu kan. Maksudnya kayak ini kan apalagi bukan dokter gitu lagi. kan. Terus yang kedua ini mau ngapain nih anak nih gitu kan. Jadi memang awalnya seperti bisa dibilang sangat challenging banget sih Kak. Tapi alhamdulillah memang visi dan misiku memang jelas gitu. Dan aku setiap ketemu sama dokter, aku approach mereka, aku jelasin nih maksudnya kenapa sih aku mau buat ini, terus visinya kenapa, terus bagaimana ke depannya, aku jelasin benar-benar detail. Alhamdulillah dari satu dokter sekarang sudah hampir ribuan dokter sudah bergabung gitu. Karena memang simple sih Kak, kalau kesehatan itu adalah kita memang benar-benar ingin membantu masyarakat, datanya juga memang sudah sesuai dan memang kita tidak bisa bekerja sendiri kan. Kita tuh harus apa? Berarti harus bekerja sama dengan dokter, fasilitas kesehatan, asosiasi-asosiasi dan juga seluruh lembaga-lembaga yang terkait gitu. Iya. Ya, mungkin terkait dengan perizinan juga kali ya, kan agak gampang ya Mbak ya. Lumayan Kak, karena kan memang kalau online itu kan menjadi sesuatu yang baru ya awalnya ya. Mungkin karena COVID sampai akhirnya itu mendukung yang pengen gue tanya. perubahan. Maksudnya itu makin berkembangnya karena terutama karena adanya COVID itu. Salah satunya seperti itu Kak. Jadi di 2014 itu sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah mengetahui mengenai telemedicine, tapi mungkin belum menjadi sebuah kebiasaan gitu atau belum jadi kebutuhan. Nah dengan adanya COVID itu akhirnya mereka merubah nih perilaku masyarakat itu menjadi lebih aktif. Karena kan mereka pasti nanya-nanya kan, mereka penasaran kan, apapun juga informasi diserap semua gitu kan, sampai akhirnya dengan adanya telemedicine ini ya menjadi salah satu alasan menjadi booming sampai sekarang gitu. Dan aku pikir juga awalnya setelah COVID selesai, wah jangan-jangan turun lagi Sepi gitu. nih, Tapi ternyata alhamdulillah tidak gitu, karena memang masyarakat sudah Terbiasa. berubah kan, sih? sudah lebih aware, juga. apa-apa nanya, apa-apa lihat, apa-apa cross check gitu. Jadi mereka jadi lebih perilakunya jadi lebih berubah sih, jadi lebih apa ya bisa dibilang tuh pengen nanya terus gitu, jadi lebih aktif gitu, lebih penasaran juga sih. Aplikasi ini bisa diakses di seluruh Indonesia atau Betul Kak, cuman bisa diakses tertentu? di seluruh Indonesia selama adanya koneksi internet. Nah kalau gitu. misalnya kita lagi di luar negeri gitu, Selama HP-nya tidak diganti kartunya, itu masih bisa connected. nggak bisa pakai kartu luar negeri. Tidak bisa, betul. Gitu. Tapi di luar negeri pun connect-nya di luar negeri ada dokter-dokternya atau cuman Enggak, di bertanya Indonesia Indonesia aja. aja? Padahal kan kayak misalkan nih Kak, kita lagi liburan, contoh kayak Jepang. Di Jepang Iya. itu kalau kita sakit minta obat itu bisa diplototin gitu kan gitu. Nggak bakal dikasih juga gitu kan. Jadi kayak daerah-daerah atau negara-negara tertentu dengan adanya telemedicine mereka jadi lebih, setidaknya jadi nggak khawatir Kak. Karena kan salah satu kalau stres itu kan khawatir, apalagi misalkan lagi jalan-jalan. Lihat anak tiba-tiba panas 39-40. Itu udah ngapain gitu. Nah, dengan telemedicine
telemedicine itu setidaknya kita bisa preventif gitu. Nanya dulu deh sama dokter sebenarnya apa, terus obatnya apa, kan kandungannya hampir sama misalkan. Nanti dicari di sana. Mungkin gitu nanti bisa dicari di sana, atau mungkin difotoin, dok ini bener nggak sih, dok obatnya dan sebagainya gitu. Karena kan kondisi bahasa juga kalau kita di sana kan juga agak bingung tuh kan. Iya juga ya. Kan kalau kita di luar negeri bingung aja, ntar kalau sakit ke dokter padahal dengan aplikasi itu nanya dulu gitu ya. Benar. Tinggal gue tuh sebenarnya cuma sakit ini. Iya, jadi nggak terlalu overthinking kan. Anjurannya ini gitu. Iya, benar. Menarik ya. Berarti langsung download ya Kak? Pakai ya? Jangan gue doang, teman-teman langsung dicari. Berarti ini di iOS ada, di semuanya ada Kak. Kalau di Android juga ada ya. Betul. Jadi tinggal di download Alo Dokter. Alo Dokter yang biru ya Kak? Yang biru ya. Soalnya ada Emang beberapa yang lain gitu ada kan. Ada beberapa namanya agak mirip-mirip gitu. Coba memang bisnisnya agak berbeda. Berbedanya di mana kalau itu bisa mungkin agak sedikit berbeda, karena kalau misalkan dari aku sendiri, kita memang fokusnya itu adalah menginformasi, mengedukasi gitu. Nah itu sih, gitu. Itu tadi yang gue obrolin juga sama Mbak Rini sebelumnya. Kayaknya karena kalau informasi banyak banget tuh dari Alo Dokter tuh memberitahukan ini gitu di jadi bukan cuman sekedar untuk lo beli obat, nggak bisa, atau lo cuma cari dokter, tapi sebenarnya dari informasi-informasi yang lebih valid gitu. Betul, karena kan kalau misalkan kita hanya beli obat aja, nggak mesti di Alo Dokter, di mana aja juga bisa gitu. Tapi kan permasalahan di sini, apakah obat itu bisa menyembuhkan kita atau tidak? Jadi kita harus berhati-hati nih, setidaknya obat apa sih yang harus diperlukan, dosisnya seperti apa sih gitu. Jadi supaya tidak asal sakit beli obat gitu, tapi kita tahu dulu obat apa yang diperlukan dan bener-bener perlu nggak sih sebenarnya obat. Nah makanya bertanya dengan dokter seperti itu Kak. Karena kan kalau zaman dulu Kak, contoh nih misalkan, anak bayi harus diurut dari sejak orok gitu, dari pertama brojol kata nenek saya atau harus apa kasih bawang, kasih apa, gitu. Jadi mateng tuh anak. Iya makanya harusnya nanya dulu ke dokter dan sebagainya. Banyak loh Kak sebenarnya mitos-mitos yang memang sampai sekarang pun masih beberapa orang percayakan itu. Ya tidak bisa disalahkan, cuma memang kalau bisa lebih baik dipertanyakan ke dokter. Tapi ada datanya nggak sih, maksudnya itu hanya menjangkau untuk kelas menengah ke atas aja, atau sebenarnya butuh banyak informasi itu kan sebenarnya kalangan bawah. Mereka udah mulai menggunakan juga nggak sih? Mereka sudah mulai sih Kak, sudah mulai menggunakan. Mungkin awal-awal itu mereka masih kayak apa sih gitu, karena kalau nggak ketemu kan nggak enak gitu kan awalnya, atau cari informasi gimana gitu. Nah sekarang alhamdulillah sih kayaknya semua lini itu sudah dapat gitu. Selama mereka sih bisa menggunakan handphone dan sebagainya, mereka bisa ambil informasi itu. Bahkan ada yang anaknya yang masih kecil, dia ngebacain untuk mamahnya gitu, karena mungkin nggak kelihatan atau apa gitu kan. Itu banyak sih Kak. Plus maksudnya. Iya soalnya kan hampir kecil. Kecuali pakai tablet ya Kak. Dalam perjalanan membuat Alo Dokter ini gitu ya, udah hampir 10 tahun gitu. Kira-kira perjalanan terberat yang Mbak Suci dapat ya, atau tantangan yang dijalanin tuh apa sih Mbak? Ada sih yang sampai sekarang tuh aku nggak lupa loh Kak gitu. Jadi pernah ya pada saat aku membuat Alo Dokter ini, aku kan pasti suun dulu ya, nanya-nanya ke siapa dan sebagainya gitu. Pertanyaan yang mereka lakukan ke aku tuh bukannya visi misi, tapi mereka nanya, kamu tuh anak siapa sih? Gitu. Itu lumayan ngena sih Kak, lumayan ngena. Sampai akhirnya aku jawab ke mereka bahwa aku anak dari keluarga baik-baik aja. Karena kalau jawab nama papa aku juga nggak ada yang kenal. Ada yang jawab gitu ya? Iya, aku pikir pertama kali aku dikasih pertanyaan itu, aku pikir itu jadi mungkin basa-basi. Tapi kok lama-lama kok serius gitu. Ada beberapa ditanyakan. Bukan beberapa, hampir kayaknya semua. Beberapa tahun aku ditanyakan awalnya adalah kamu anak siapa atau kamu dari keluarga mana? Kenapa bikin gitu. Ini gitu? Iya, ya mungkin kan? Kayak kok berani nih bikin ginian. Siapa backingan lo? Tapi alhamdulillah berjalannya waktu mereka melihat bahwa nih visi misiku jelas gitu kan, terus juga memang transparan kan. Kalau di Alo Dokter semuanya transparan kan, jadi you bertanya sama dokter, yang memilih dokter juga dari sisi pasien kan, bukan kita yang milihin dokter itu kan, itu semuanya dipilih oleh si pengguna gitu. Jadi memang aman, cuma memang itu yang terus diingat sih, maksudnya kayak ternyata masih ada pertanyaan itu. Terus yang kedua perempuan sih Kak, gitu, karena kan memang bisnis ini kebanyakan laki-laki, apalagi di Indonesia gitu. Pada saat pertama kali itu memang lebih fokus adalah banyak ke laki-laki pemainnya. Nah aku perempuan gitu kan, jadi kayak aware loh, maksudnya itu sampai segitu mungkin karena dunia digital kali ya, digital dan I'm not sure sih, kayaknya mungkin agak
mungkin karena bisnis baru kali sih, lebih ke situ Gitu sih ya? kayaknya. Mungkin karena masih baru kayak Emang kenapa Ini, kalau gitu. bisnis baru harus laki-laki gitu? Asik. Ini gue jadi 2 lawan 1. benar-benar setuju Pak, setuju, Pak. Karena Emangnya mungkin kenapa? biasanya di banyaknya laki-laki. Nah, pada saat perempuan masuk mungkin agak aneh gitu. Iya, yang berani itu Dan laki-laki. mungkin juga yang perempuan satu-satunya. Jadi Iya, malah iya. dipertanyakan, kok lo mau sih, kok berani Makanya sih gitu. ditanya, lo anak siapa sih kok Iya, berani? gitu loh. Siapa Makanya yang aku ngarang kalau ditanya, lo? Ci apa ininya? Aku cuma 2 Kak, nekat sama tekad Kak. Mantap. Udah gitu kan. Karena kalau misalnya aku berani ya bilang yaudah aku nekat dulu, maju dulu, tapi tekadku kuat untuk membangun ini jadi lebih sukses gitu. Jadi kalau Iya. misalkan ditanya lo nekat banget, iya tapi gue pakai tekad ya, cuma nekat doang nggak pakai plan kan. Gitu. Iya, Jadi iya, lebih ke situ sih Kak. Nah, kenapa kita selalu ini Silakan. apa namanya tuh dokter itu merasa tersaingin nggak sih dengan adanya Alodok? Alhamdulillah enggak Kak, gitu. Enggak, Karena ya? memang kita kan berpartner, gitu. Kita partnernya sama dokter, sama fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun klinik, gitu. Mungkin kalau awal-awal muncul mereka bukan tersaingi, tapi mempertanyakan, ini kenapa nih dan bagaimana nanti ke depannya keamanan data pasien seperti apa, gitu. Tapi alhamdulillah sejalannya waktu, itu kan memang kita benar-benar memperhatikan yang namanya data keamanan pasien dong. Itu penting banget dong Kak, gitu kan. Iya. Jadi akhirnya dokter-dokter ini alhamdulillah kita berpartner, makanya dari cuma 1 sekarang alhamdulillah udah puluhan ribu bahkan sudah gabung di Alo Dokter gitu. Karena di Alo Dokter ini kita bukan hanya ada Alo Dokter, tapi kita juga ada Alo Medika. Jadi Alo Medika ini khusus untuk dokter dan Alo Dokter ini khusus untuk kita gitu. Maksudnya kayak yang bukan dokter gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. satu ekosistem yang saling berhubungan seperti Iya, itu. iya, iya. Kayak Oh, luar lumayan biasa ya. solid ya, artinya Betul, ada yang Kak. buat masyarakat, ada yang buat Khusus komunitas dokter. sendiri Betul, gitu ya, betul. ada yang untuk tadi farmasi mungkin ya tadi di Betul, situnya ya. betul. Berarti kalau kita lihat ya kan mungkin nggak merasa tersaingi, malah justru terfasilitasi. Betul. Jadi kita Iya, berpartner ya. Kak, benar. Betul. benar. Dan lagian nih kalau kita lihat kan sekarang ini ada satu kasus temanku, jadi dia kebetulan dia di luar negeri, dia dokter dan nggak bisa praktek kan sebenarnya. Betul, betul. Jadi dia bergabung dengan salah satu aplikasi seperti ini untuk memberikan sharing ilmunya gitu. Iya kan. Jadi nggak bisa, nggak harus ada di Indonesia juga kan ya. Dokter-dokter tersebut ini menurut pendapatnya dia. Jadi dia gue juga bisa nih terbantu dengan aplikasi seperti ini untuk gue sharing dengan media seperti ini untuk ke masyarakat gitu. Emang iya. Kalau di Alo Dokter ini sendiri sih kita memang dokter yang harus memiliki izin sih sebenarnya. Jadi kita harus memiliki dokter-dokter yang memang valid di Izin di asosiasi. Indonesia. Oh, Betul. iya, Jadi iya. memang dokternya itu valid gitu kan. Biasanya kan kita pengen tahu nih, ini dokternya siapa sih, itu bisa cek di Asosiasi Ikatan Dokter Indonesia maupun di yang lainnya, itu bisa ngelihat oh dokternya masih aktif, oh dokternya ini, jadi nggak fiktif. Nah karena kan kalau online itu basicnya adalah kepercayaan Iya, kan? iya. Gitu, kepercayaan masyarakat nih, ini dokternya masih aktif nggak sih nih gitu, ini beneran dokter nggak sih nih gitu. Itu Jangan-jangan bisa bukan dicek dokter ya. bener loh Kak. Iya, Dan iya, iya. makanya aku bilang tadi perilaku masyarakat sangat-sangat berubah karena mereka jadi antusiam dan itu Iya, bagus iya, gitu iya, karena iya. bisa mengecek semuanya kan, jadi double cross check gitu. Itu yang menjadi keunikan dari online sih. Dan yang kedua juga kalau dengan adanya telemedicine, mungkin kalau misalkan dokter nih itu bisa mencapai kemana aja. Misalkan nih dokter di Jakarta, ya dia bisa nih ngomong sama dokter yang teman-teman ada di Papua atau di mana saja, itu bisa gitu kan. Mungkin jadi secara secara dokter sendiri perspektif mereka bisa bilang dengan telemedicine ini mungkin bisa membantu yang mungkin tadinya cuma 1-2, ini bisa banyak nih gitu ya. Mungkin kita tuh cuma di Jakarta doang, kita bisa membantu masyarakat yang ada di pelosok daerah lainnya, seperti itu sih Kak. Iya, iya, Jadi iya. mengkoneksi lah. Iya benar-benar. Nah terus sekarang kan udah jalan nih ya. Planningnya Suci sendiri gimana? Pastinya karena gini, kalau Alo ke Dokter depannya gitu. Alo Dokter ini kan kita nyebutnya adalah perusahaan teknologi Kak, karena memang kita semuanya berbasis teknologi. Nah kalau ngomongin teknologi kan itu selalu every minute itu pasti selalu ada perubahan dan semacamnya. Nah kedepannya sih aku ingin bahwa Alo Dokter bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi, bisa lebih banyak lagi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu dengan cara apa? Kualitas dari dokternya terus diperkembangkan, terus juga informasi-informasinya juga terus update, terus juga yang ketiga adalah teknologi-teknologi yang bisa ngebantu masyarakat, setidaknya pada saat menggunakan telemedicine mereka bisa terbantu, seperti itu Kak. Ya, ngomong-ngomong soal teknologi ya, ini kan sebenarnya emang peradaban kita itu kan berubah terus ya, dari analog sekarang ke digital. Iya. Salah satu penanda zamannya adalah adanya
aplikasi dengan Betul. untuk kesehatan kan macam-macam tuh aplikasi sekarang Benar, ya. Kak, Salah benar. satunya dari kesehatan. Berarti kan nih mau tidak mau sebenarnya mengikuti juga perkembangan manusia ya nggak sih bahwa, Iya, benar, bahwa benar. sekarang kan generasi muda ini kan Lebih- mau yang praktis, mau Iya, yang cepat, benar. mau yang itu. Mungkin kalau kita, kalau mendingan gue ke dokter deh, bisa gitu. Iya. Ada tuh dokter langganan mama, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau anak muda kan sekarang mungkin lebih gampang. Udahlah siapa aja yang penting Iya, ini iya, benar. terpercaya aplikasinya, gitu-gitu ya. Betul. Itu benar nggak sih kalau bahwa ternyata memang banyak anak muda yang justru memanfaatkan Menggunakan. kayak aplikasi seperti Banyak ini? banget Kak, bahkan yang aku kagetin juga tadinya aku pikir mungkin anak-anak usia di antara 25 sampai dengan 50 tahun lah gitu. Tapi ternyata ada juga yang melebihi usia itu Kak gitu. Tapi ya itu tuh dengan tanya sama anaknya gitu kan. Ini gimana sih cara pakainya? Terus misalkan kayak Kakak bilang tadi nih dokter langganan, oh coba cari ada nggak di situ? Biasanya ada gitu. Jadi mungkin kan kalau misalkan kita ngomong langsung nih, misalkan mau WhatsApp sama dokternya kan mungkin kayak Susah. nggak enak gitu kan. Biasa Tapi nggak ngasih nomor telepon juga dokter. iya, tapi dengan telemedicine ini bisa membantu kita, setidaknya kita bisa kayak Akses, punya ya. dokter pribadi 24 jam Ih, Kak. luar Gitu. biasa. Rasanya gitu kan. Jadi misalkan aduh, nih nggak enak nih tenggorokan, nanya aja lah gitu. Tuh ada dia nanya aja lah gitu. Jadi Daripada lu nanya bener-bener temen lo. iya. Iya. Ada racun. Dia langsung nanya sama dokter. Tanya dokter. Nah, soal teknologi dengan aplikasi, sering nggak sih atau pernah nggak menghadapi kayak Problem. down ya misalnya Pasti, Kak, atau pasti. aplikasi yang nggak bisa diakses ya kayak gitu-gitu Pasti gimana pasti tuh? Kak, pasti. Karena kan namanya teknologi, Iya. apalagi itu kan kadang tuh ada problem yang memang kita nggak bisa kontrol, Iya, gitu kan. betul. Tapi yang terpenting adalah penanganannya gitu. Nah, alhamdulillah sih kalau Halo Dokter nih Kak, kita bisa bilang aku proud banget. Kenapa? Karena semuanya itu orang Indonesia Kak. Oh, tim Semuanya, bahkan IT-nya ini ya? penyimpanan data semuanya di Indonesia. Oh. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisnisnya sama, biasanya mereka menggunakan Nyimpennya di sana. orang luar tuh nyimpennya di negara mana atau menggunakan siapa gitu. Tapi kalau di kita dari awal developernya sampai itu semuanya orang Indonesia. Karena aku percaya Kak, orang Indonesia itu pinter-pinter loh Kak. Oh iya. Apalagi kalau kita Banget. memberikan yang namanya kesempatan buat mereka untuk membuat sesuatu yang menarik, wow luar biasa Kak. Jadi nggak kalah gitu. Untuk orang-orang IT kita tuh, orang Indonesia tuh benar-benar Iya. bisa diadu lah dengan negara lain lah. Apalagi anak-anak Keren muda banget. sekarang. Jadi masalahnya Canggih-canggih. kesempatan aja ya. Iya, Iya. kepercayaan dan kesempatan ke mereka Kak gitu. Iya. Karena aku juga awalnya juga sampai bilang kayak, "Ci, ini semuanya orang Indonesia." Iya, aku bilang, "Kenapa?" Karena mereka luar biasa Kak. Makanya bisa diadu gitu. Karena kan kebanyakan nih yang terkenal kalau zaman dulu orang-orang daerah negara mana tuh gitu Iya, kan. iya. Negara tertentu tuh mereka udah pasti tuh jago banget IT gitu. Padahal kalau di compare sama IT-nya kita juga oke. Ya ini trusted. Jadi orang tuh kadang-kadang tuh karena nggak percaya aja gitu loh. Iya kan? Betul, betul. Kesempatannya sih yang harus diberikan karena memang Iya. wow, sumber daya manusia kita keren-keren. Kalau IT Indonesia SDM-nya sih nggak ragu ya karena sekarang juga lagi banyak dan tuh hacker terkenal sedunia kan Indonesia. Indonesia loh kan. udah bisa membobol segala macam berarti udah canggih banget. Udah keren banget. Persaingan di dunia mayanya Indonesia itu udah apalagi netizen ya. Ini intermezzo aja. Jadi ingat kemarin itu pas lagi kita di luar itu, ini desainer gua gitu. Dia main game. Oke. Terus dia bilang gini, gila enak banget main game di sini, menang mulu. Dia bilang kan itu gamenya kan terkonek kan ke semua, dan biasanya koneknya kan ke orang-orang di negara itu kan. Sedangkan di Indonesia Susah ya? susah untuk menang Oh, dia. iya betul. Jadi sebegitu canggihnya gitu loh Sebegitu, orang Indonesia iya. tuh jarinya bub. Iya benar. Iya bisa jadi itu. Seneng dia. Gila gua di sini menang mulu main game. udah kalah. Luar biasa ya. Berarti dari tim teknologi yang membackup Halo Dokter ini hampir 100% orang Indonesia semua ya. Iya, semuanya orang Dan Indonesia. penyimpanan datanya juga di Indonesia. Betul itu justru sekali. lebih Karena justru menjadi lebih aman kan. trusted ya. Karena kan gini, ketika kita online, kita kan pasti kasih data dan sebagainya Betul. dong. Kita harus tahu dong ya kalau misalkan yang kita berikan itu trusted atau tidak. Iya. Nah, dengan ini Halo Dokter memang kita benar-benar sangat-sangat ya. menjamin dan sangat peduli terhadap kerahasiaan data pasien Iya, gitu. iya, Dan iya, itu juga iya. memang diharuskan juga kan gitu oleh Betul. pemerintah. Keren ya. Jadi Terima kasih. artinya bahwa kita tahu bahwa ini benar-benar 100% made in Indonesia gitu loh. Betul, Orangnya betul. orang Indonesia, teknologi yang membackupnya juga orang-orang dari Indonesia, penyimpanan datanya pun dari Indonesia. Ya,
Ini akibat pengalaman pribadi yang tadinya sakit, yang pernah sakit gitu loh. Tapi ada cita-cita lain atau keinginan lain nggak yang nggak berhubungan dengan medical gitu loh, Suci? Kalau dulu itu kan memang aku pengennya jadi dokter sebenarnya Kak, gitu. Aku memang pengen jadi dokter. Jadi bikin tapi aplikasi. aku belum menjadi dokter gitu karena mungkin satu pengen banget gitu, tapi melihat usia kayaknya sekarang ini, aduh. Jadi bekerja sama dengan dokter saja lah gitu. Cuma memang keinginan pasti ada sih Kak, keinginan lainnya selain di kesehatan pasti pengen sih, mungkin mau bikin apalah gitu. Cuma sampai saat ini memang aku fokusnya untuk Alo Dokter dulu sih saat ini. Nggak ada kepengen bikin Alo Dokter offline-nya, mungkin offline store atau memang kita lebih fokusnya adalah ke online sih Kak. Supaya orang misalnya pengen tahu ya, siapa tahu datang melihat gitu kan. Bisa jadi, langsung lihat ke kantor kita Kak. Gitu ya? Ada orang-orang yang pengen kayak aku pengen lihat Alo Dokter di mana sih kantornya, gitu di Nobel House. Di mana? Di Nobel House. Kuningan sih. Kuningan, betul. Jadi Nggak bisa jauh ngobrol-ngobrol, nggak jauh lah Kak. Nah, masih bisa dilihat. Lalu terus di kantornya itu ada apa aja? Jadi di kantor itu kita memang ada tim, jadi ada tim dokter, terus juga ada tim IT, terus juga ada tim seperti biasa HR dan sebagainya, terus ada tim sales juga, ada tim partnership dan sebagainya, itu kita di kantor itu. Solid ya? Iya. Maksudnya lengkap gitu loh. Amin. Alo Dokter sendiri membuka ini nggak kolaborasi mungkin siap, Kak. dengan arsitek-arsitek Indonesia atau desainer-desainer Indonesia ya? Siapa tahu bisa berkolaborasi. Relate-nya? Nanti Kita pikirkan Kak. Karena memang terpenting itu adalah kolaborasi Kak. Kita tuh nggak akan pernah bisa besar tanpa kolaborasi. Nggak akan. Berdiri sendiri itu kan nggak enak. Tapi kalau rame-rame kita bisa kolaborasi dan pastinya bisa ngebangun jauh lebih bermanfaat dan besar Kak. Iya benar. Pasti bisa lah dilakukan sesuatu. Kita cari yang terhadap abis itu. ini ya Kak. Iya. Belum kepikir aja apa relate-nya ya? Karena menurutku Alo Dokter ini kan semua lapisan masyarakat ya. Amin. Nah kebetulan ada satu komunitas desainer gitu yang pasti mereka adalah tulang punggung keluarga yang harus tetap sehat, bisa jadi seperti itu kan. Siap. Sehingga dia harus di backup misalnya kayak gitu supaya ya lu desainer kalau sakit bisa jadi apa, bisa bikin apa kan nggak bisa. Benar. Gitu. Nggak produktif. Nggak produktif. Jadi supaya tetap produktif mungkin bisa kita pikirkan untuk kerjasama. Siap. Gitu ya. Aku siap berkolaborasi Kak. Hobinya apa? Jadi sebenarnya keren. Kalau aku sih Pengen hobinya tahu aja orangnya. banyak Kak. Salah satunya aku hobi makan. Sama, ayo Aku keluarga. suka banget Kak gitu. Tapi anehnya mulutku tuh aku nggak bisa makanan luar Kak. Nggak masuk aku. Wah. Jadi aku kalau misalkan pergi keluar gitu ya, ataupun lagi misalkan Gimana anakku ke neneknya kan wajib tuh Kak, tiap tahun harus balik ke neneknya kan di Perancis kan. Jadi harus bolak-balik gitu. Itu aku pasti kalau nggak bawa mie instan, cabe dan bawang goreng. Itu makanan yang aku nggak bisa nggak makan Kak. Wow. Dan I'm addict with bakso Kak sebenarnya. Jadi kalau orang-orang kayak si Uci mana nih kalau sebelum meeting? Ntar dulu gue bakso dulu bentar ya. Kalau orang ngopi, kalau aku ngebakso dulu. Kayak lu udah kemana-mana nggak bisa Pokoknya kayak makan selalu makanan sana. selalu dalam koper tuh ada aja mie instan yang Sambal dibawa roa. sambal Iya, roa Kak. lah Aku apalah. tuh nggak bisa Kak, kayak Iya, bukannya nggak Kak. bisa sih, lebih kayak kalau ada makanan Nggak masuk lain sih ke nggak perut. masuk Kak. Jadi kayak di sini tuh. Bener. Aku tuh pernah masuk Kak tuh kayak kita nggak tahu. saking stresnya Kak. Jadi kan makanannya kan pergi tuh kalau nggak salah tuh ke salah satu negara lah di Italia itu kan. Kan makanannya nggak ada yang pedes ya Kak. Iya. Gitu kan. Dikasih sambal aku diomelin di tempat Iya, tenang loh Kak gitu kan. iya. Sampai akhirnya tau gak sih Kak, aku tuh makan saking nggak ada dan instanku habis. Jadi aku air hangat, aku kasih garam, aku kasih sambal, panas-panas aku minum. Baru ya. Baru kayak ngerasa Baru aku udah kerasa. makan. Sakingnya loh Kak. Soalnya Dia bisa stres gara-gara makanan. Orang stres gara-gara kerjaan ya. Banyak. Ini stres gara-gara makanan. ya misalnya juga kan kalau emang lebih lama waktunya itu makanannya kan nggak variatif gitu loh. Iya, Kalau di iya, kita kan makin bosan. bakso ada ini, ada pempek, ada Terus itu, kayaknya ada ini segala macam. kuahnya, terus bumbunya kan Nah, lembut banget gitu kan, Iya, tebal kayak gitu kan. Mahteh gitu ya, kalau bahasa Jerman. Tapi bagi mereka tuh punya kita tuh terlalu berasa. Iya, terlalu iya, berat buat benar, mereka. benar, Tapi benar. ya itulah lidah Indonesia. Beda ya? Nggak bisa Aduh, ditipu ya nggak bisa, Kak. dengan rasa-rasa yang Apalagi lain tuh ada aku dua. nggak bisa makan cantik Kak, yang cuma makannya dikit-dikit gitu. Appetite-ku langsung hilang Kak. Bener deh, aku udah nggak bisa satu deh. kuali aja boleh. Aku tuh Ya, hobi yang satu. makan yang ngelihat Iya, banyak iya, di iya, meja gitu, walaupun udah dihabisin tapi kayak wah Langsung nafsu ya. Tapi kalau udah kayak
dinner cantik gitu, temanku udah pasti tahu deh, tuh saudara-saudara udah kayak si Uci mah pasti diem aja. Habis gini pulang ke bakso dulu dia. Langsung dia ke restoran lagi. Kayak even mau makan aja kayak aduh ini kecil banget. Jadi kalau yang aneh-aneh nggak masuk di aku. Suka masak juga Mbak? Atau cuma mencicipi saja? Mencicipi sih Kak, karena kalau masak takut kepada orang-orang yang lain tuh merepotkan. Oh gitu ya? Sekarang aku kalau masak satu tuh waduh keluar Banyak. semua. Semua alat keluar. Jadi kalau kayak orang- gue nih. Kayak capek preparationnya ya Betul. dibanding masaknya. Aku suka masak tapi hanya dalam ide kayak aku mau ide ini tapi di depan dapur kayak aku serahkan. Iya, disuruh orang lain aja. Konsepnya kita, biar Iya. laksananya orang lain gitu ya. Keren. Terus apa lagi kira-kira Mbak Suci yang mau diiniin? Kira-kira yang mau disampaikan lah ya, Oke, yang siap. berkaitan dengan Oke, aku sih kegiatan- pengen banget Kak, maksudnya dengan adanya sekarang kan teknologi sudah banyak gitu kan, aplikasi-aplikasi juga sudah banyak yang membantu mengenai kesehatan, dan aku sih pengennya seiringnya berjalan waktu kita sebagai masyarakat Indonesia tuh bisa lebih aware lagi Kak mengenai kesehatan. Terus jangan mudah percaya mitos, apalagi berurusan dengan kesehatan kan nggak bisa dicoba ya Kak. Kalau Iya. udah sekali maju mundurnya agak susah gitu kan. Iya. Itu jangan gitu. Terus kalau bisa ya kita semakin lebih banyak membaca lah, supaya pada saat kita memiliki sebuah permasalahan kesehatan tuh Kak, kita bisa tahu nih kita mau ngapain sih, do and don'ts-nya tuh apa aja sih gitu. Iya, iya. Jadi biar supaya lebih aware aja sih Kak, mudah-mudahan. Dan kita melihat sih bahwa perubahan masyarakat tuh signifikan banget loh Kak, sangat-sangat signifikan untuk yang namanya anak apalagi ya Kak, karena kan bisa dibilang bapak kepala keluarga, ibu itu kepala kesehatan untuk di keluarga semuanya kan. Iya, Karena iya, apa-apa iya. pasti Iya, suami iya. sakit ke istri, Iya. anak sakit ke istri, orang gitu tua kan. sakit ke istri juga atau ke anaknya gitu kan. Dan Karena istri itu perempuan jarang sakit ya. Kenapa ya? harus Kak. Istri itu jarang sakit loh. Karena Beda kalau istri lah ya, sakit semuanya anggota keluarga. berantakan Iya, Kak, bener. gitu. Jadi banyak banget sih nih para perempuan nih khususnya, mereka tuh jadi lebih aktif banget Kak, karena mereka tahu Iya, iya. kalau mereka yang ibaratnya penentu lah, setidaknya kamu ke dokter ini ya, kamu ke ini ya, kamu harus ini itu gitu. Jadi lebih banyak membaca untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban kesehatan yang lebih akurat gitu Kak. Setuju Iya, sih. Sekarang ini tuh kayaknya ibu-ibu muda Betul, itu Kak. kayak punya pengetahuan yang jauh lebih luas gitu. saking luasnya. Saking luasnya karena dia dapat informasi dari Iya. mana-mana kan. Dia tahu anaknya ini tuh ngapain, ini abis ini. Kalau dulu kita kan kayak anak ini kenapa ya gitu, kayak nanya neneknya. Oh ini biasa kok. Padahal nggak biasa loh itu penyakitnya ya kan. Paling enak sebenarnya baca dan tanya Kak, sebenarnya Iya, baca iya. dan tanya ke dokter, karena kan kadang nih Ke kita kalau dokter. kebanyakan informasi yang masuk jadinya juga Ya, kita unlimited panik juga dengan akhirnya. iya gitu. Kayak contoh misalkan ada anak usia 1 bulan udah dikasih makan, atau juga yang aneh-aneh lah Kak kayak gitu karena mungkin oh ya aku baca dari A B, tapi kan bacanya kita nggak tahu tuh itu source-nya terpercaya apa enggak gitu. Iya, iya. Jadi memang paling enak tuh kita baca, ketika kita baca kita tanyakan sama yang memang bersangkutan, dokter dan sebagainya gitu Kak. Itu terkait tadi ya, itu mungkin balik sebentar bahwa nama Alodok itu Alodokter Dokter, itu siapa yang menentukan, Jadi, filosofinya bagaimana? Awalnya itu Kak karena memang partnerku kan dan kebetulan suamiku juga gitu. Oh, gitu. Jadi sebelum menjadi suami dokter bukan? bukan, tapi keluarga kita memang basicnya Banyak adalah keluarga dokter. dokter Oh, gitu. oke. Jadi papa mamahnya dokter, terus keluarga aku juga basicnya juga ada banyak dokter gitu. Jadi memang udah lingkungan dokter, cuma memang kita dan pasanganku ini memang bukan dokter gitu. Cuma memang kita peduli terhadap kesehatan masyarakat, atau Ya. awalnya kan karena peduli kesehatan sendiri kan Kak. Awalnya gitu kan, tadinya cuma buat diri kita dan keluarga, sampai akhirnya wah ini nih kita harus menyebarkan informasi dan mengedukasi dengan cara membuat platform tersebut gitu. Jadi lebih ke situ sih Kak. Nah, Alo Dokter tuh kenapa nih namanya Alo Dokter? Kenapa namanya Alo Karena kan Dokter? kalau orang Prancis nggak bisa ngomong H, iya kan? Pasti ngomongnya kayak H-nya tuh nggak ada, kayak hotel, kan? Jadi gitu. Alo gitu. Nah, aku mikir kayak ya udah Alo Dokter aja, karena kan kita pun juga kalau orang Indonesia sukanya ngangkat-ngangkat bahasa nih, kuncit, gancit, apa gitu kan misalkan gitu, di sambung-sambung. Nah akhirnya kan kita juga Alo Dokter gitu, jadi lebih ke situ. dari menyapa, Dari Alo penyampaian. Ya, walaupun memang awalnya pertama kali kayak Alo Dokter gitu, karena dia juga kebetulan founderku juga nggak bisa nyebut huruf H kan, jadi kayak Alo, ya udah deh Alo, dan kita pun juga cocok, ya udah Alo Dokter. Oh iya iya.
Tadi kalau misalnya dalam Alo Dokter ada grup, berarti ada beberapa Betul kan? bisnis maksudnya usaha. grup itu Jadi gimana? Alo Dokter tuh kita punya Alo Dokter, terus kita juga punya Diary Bunda, kita juga punya Alo Medica yang ada di Indonesia, dan memang saat ini kita juga ada di Thailand juga gitu. Dari Seperti Bunda itu. tuh apa? Kalau Diary Bunda itu khusus untuk ibu-ibu hamil lah ibaratnya, atau ibu-ibu yang memiliki anak kecil atau anak usia balita gitu. Karena kalau Alo Dokter kan lebih umum kan Kak. Jadi Alo Dokter tuh lebih ke semuanya, dari penyakit-penyakit lah, pokoknya spesialis penyakit dalam, spesialis kesehatan yang lainnya tuh semua subspesialis ada di Alo Dokter. Sedangkan dari Bunda dia lebih spesifik gitu. Jadi lebih spesifik untuk Ibu urusan dan ibu anak. dan juga anak gitu. Jadi biasanya tuh orang-orang yang baru melahirkan, mau hamil, atau ibu-ibu yang memiliki anak balita, mereka ke Diary Bunda gitu untuk melihat gitu. Kalau ke Alo Dokter itu lebih ke umum atau generalnya. Oh, berarti spesifik kalau untuk ibu-ibu yang tadi itu langsung situ itu berarti dilihat tuh trimester 1, Betul, 2, jadi 3 benar-benar gitu ya. dilihat banget ngapain, makan apa dan sebagainya. Jadi Nah, kan sekarang ibu-ibu muda itu kan lebih mandiri ya. Kalau dulu itu termasuk gua ya kan Dibantu sama nenek-nenek. iya mayangnya kan bu Iya. ini gimana sih, ini harus gimana sih gitu. Kalau nggak nanya juga mereka dengan baiknya kan, Kak, sama berbaik bener. hati share gitu kan. Gue jadi inget ya dengan adanya tadi ya Diary Bunda juga itu dulu di Jerman kan anak gue lahir di sana tuh, dan kita kan nggak ada keluarga sama sekali, cuman gue, ibunya dan anaknya. Ternyata kalau di sana fasilitasnya adalah kita tuh di 14 hari pertama didatengin kayak suster untuk cara didatengin dan itu semua wajib. Jadi 14 hari itu dari yang nggak bisa jadi bisa mandiin anak, ganti popok, itu bukan sama nenek. Kalau kita kan di Indonesia ngandelin kerabat. Kalau di sana itu emang udah diwajibkan akan ada satu suster selama 2 minggu akan datang ke kita. Nah setelah itu kita tuh juga punya diary yang kayak gitu, tapi manual kan dulu. Jadi kayak ini dilihat nanti kita tuh dikirimin apa ya namanya, kayak form gitu Kak? iya kayak pamflet gitu per bulan selama 1 tahun perkembangan anak lah gitu. Nah ternyata di sini sekarang udah ada online, which is itu akan jadi lebih bagus lagi karena emang kita dari yang nggak tahu, anak begini tuh normal kok pada usia kayak gini, itu kan dari informasi yang kayak gitu ya. Karena endingnya adalah emang harus membaca dan bertanya. Betul. Dan jangan membandingkan Kak, karena kalau kesehatan itu kan kita nggak bisa Beda-beda, ngebandingin antara badan satu dengan badan yang lain kan Kak. Gue inget banget tuh, kok anak lu ngomongnya udah banyak banget sih kan, anak gue belum ngomong aja. Gue inget banget tuh. Persaingan ibu-ibu. Itu kayaknya sampai sekarang deh. Persaingan ibu-ibu tuh dari anak kecil loh ya. Luar biasa. Bapak-bapak itu, tuh padahal awalnya biasa ya. Tapi kayak ngelihat istrinya begini gitu. Akhirnya Kan ikutan ya, Kak? kayak gue kan harus menjunjung dan mensupport istri gue gitu. Gitu ya. Jadi Anak kita, ayo kita Itu kok latih. udah bisa lari nih kok, kenapa belum lari? Wah, parah banget sih. Ya itu sampai sekarang Kak. Sampai ya. sekarang. Even di keluarga gue dari turun temurun ya, kan dari Gorontalo nih ceritanya. Jadi kalau ada anak yang speech delay, tau gak lo? Apa yang harus dilakukan? Adalah mengurung seekor ayam. Oh, di dalam Di dalam kurungan. Jadi katanya nanti ayam itu bicaranya pindah lah atau gimana. Gue yang sekolah di Jerman kayak ini apa sih gitu. Maksudnya kayak ini nggak- tapi namanya ada Tradisi. istiadat, tradisi harus gitu kan, harus di. Lu nggak nanya kenapa, hubungannya apa gitu? Nah, apa ya? Gue tuh juga memikirnya gini. Tiba-tiba suatu hari ponakan gue ini ngomongnya banyak. Ayamnya udah diem tuh. Kayak ini beneran gak sih? Begitu udah pindah ayamnya dipotong. Jadi tuh kayak ada tradisi yang kayak gitu loh. Tumbal dong tuh ayamnya. Kasihan banget tuh jadi ayam. Anaknya jadi langsung pendiam. tapi artinya ya itu kan kita nggak pernah tahu itu berhasil apa enggak. Oh Itu my memang God. sekali lagi butuh penjelasan secara medis dan tadi ya kenapa anak speech delay itu pasti penyebab medisnya ada atau emang nggak bisa dibandingkan gitu loh. Nah tapi Ya tradisi itu memang menarik sih. nah tradisi itu ada gue rasa karena pembandingan itu. Kok anak ini bisa ngomong, gue anak nggak bisa? Cari ayam. Laku langsung aja. Ih parah banget. Ayamnya tuh bener-bener kayak diem gitu. Terus anaknya Tiba-tiba diem gitu. Tiba-tiba Anaknya ngomong gitu besok ya. pagi ya ayamnya diem terus gitu. Anaknya Terus ngomong, Kak, gue ganti ya? dengan adik-adik gue bilang, ya gimana nggak diem tuh ayam dikurung, gak keluar-keluar gak. Ya stres lah akhirnya ada yang diem. Tapi kenapa jadi ke anak gitu? Gak tahu. Caranya lucu Gak tahu. banget. Emang sebenarnya anak
anaknya juga pada saat itu emang udah akan bicara gitu. Oh. Kan tinggal nunggu waktu ya mungkin ya. Tapi Kebetulan. kebetulan kayak wah ini tradisi yang benar gitu. Akhirnya diturunkan iya. lagi gitu. Tapi emang menarik sih Kak, kalau ngomongin tradisi itu, kalau aku sih ya selama tradisi itu tidak membahayakan, sebenarnya why not kan gitu kan. Kayak contoh misalkan aku tuh inget banget kalau misalkan mau aku nggak pakai ayam tapi pakai kurungan itu tuh, aku lupa tuh. Akunya gitu, mamaku gitu, ada fotonya, tapi aku sekarang belum nanya itu kenapa gitu. Itu kayak gitu ada kan tradisinya itu menarik sebenarnya Kak, tapi yang penting tidak membahayakan. Belum nanya, kayak di sini langsung nanya. Gue kenapa sih? Nanti akan dibahas di diary Bunda tadi. Lucu kan, jadi kayak nemu foto tuh aku di dalamnya itu ada kurungan ayam gitu. But I don't know for what. Itu yang gua tahu tuh dikurung terus ada beberapa barang sekitar situ. Oh iya. Jadi suruh milih. Jadi anaknya itu ngapain. prediksi tuh anaknya tuh senang Jadi apa? Jadi apa? Gitu. Senang duit atau senang Dia ambil gadget, makanya bikin halo dokter. Jadi milih teknologi Tapi kalau anaknya. zaman dulu gadgetnya gede kan. Jadi obrolan. Seru-seru kan. Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi tadi emang ada feedbacknya bahwa masyarakat tadi dan ibu-ibu terbantu banget ya Mbak. Kak. Perilakunya alhamdulillah berubah Kak. Yang aku bilang tadi, mereka jadi lebih aware, mereka tuh jadi lebih antusiam untuk nanya nih kayak ini benar nggak, dan itu kan hal yang bagus kan, karena menarik banget. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberikan informasi. Nah kebetulan di Halo Dokter, kalau informasi itu live itu harus dan wajib dilihat oleh dokter. Gitu, jadi memang tidak bisa sembarangan, nggak bisa sendiri tanpa tidak bisa Kak. Jadi memang harus itu banyak banget, ada 5 tahapan. Jadi dicek itu sama semua dokter. Misalkan kita ngelihat nih bahwa pembahasan ini cukup spesifik, berarti dokter tentu yang harus mengkurasi atau melihat dulu nih, seperti itu Kak. Jadi pada saat kakak ada masalah, kakak lihat di Halo Dokter itu udah kayak I trust nih, aku percaya bahwa ini memang informasi yang valid gitu. Udah berapa membernya Mbak? 30 juta monthly active user. Sekarang kayak sudah lebih. Oh iya, itu banyak banget ya. Member ya itu. Iya, member Betul. kayak Karena harus registrasi ya. Betul. Registrasi Betul. 30 juta Monthly active user ya. dari udah 10 tahun ini udah sampai ke titik itu ya. 30 Alhamdulillah juta. Kak, alhamdulillah. Oke, jangan lupa teman-teman untuk Please juga download dan gunakan. download dan jadi member ke 30 juta sekian. Kira ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Dengan kegiatan-kegiatan gini, anaknya Mbak Suci itu tertarik gak sih dengan kegiatan mamanya? Tertarik Kak, justru misalkan nih kayak aku jatuh gitu kan, misalkan kan kemarin tuh sempet anakku jatuh Kak di kamar mandi gitu. Biasalah namanya anak usia 7 tahun sama 5 tahun kan sering ribut berantem kan. Dia manggilnya nggak kayak mama aku sakit nggak, mama coba cek Halo Dokter, what happened with my nose katanya. Itu tuh aku sampai kayak oh iya deh gitu. Jadi udah kebiasaan ya. gitu. Sudah terbranding dengan Sudah baik kebranding. anaknya ya. Bahkan terkadang kalau di sekolahnya nih ada aja yang nanya pakai HP ku gitu kan kayak, "Bu, aku mau nanya anakku." Bisa Langsung nanya aja. langsung ke Jangan ke saya, langsung ke aplikasi. Karena anakku sudah mulai kayak, kalau sakit tanya dokter ya. Mamaku tuh udah jadi marketing. Jadi udah marketing dari kecil. Dan masalahnya ibu-ibu pikir karena ini anak temenan gitu bisa langsung nanya ke Bu Sucinya gitu ya, bahwa akan dapat pertanyaan atau jawaban yang ya istilahnya dapat privilege lah, padahal sama aja. Tinggal datang aja langsung ke Halo Dokter. Seru banget dan mudah-mudahan sukses terus Mbak Amin, Suci. ya Allah, terima kasih, Aplikasinya Kakak. akan Amin. terus menambah Amin, ya Allah, membersnya dan jangan lupa teman-teman download lagi sekali lagi Amin. Halo Dokter, dapatkan informasi yang valid di sana dan jadi member tentunya di sana. Amin, Oke, ya Allah. terima kasih Thank you banyak banget, Mbak Suci. Terima kasih. Sampai ketemu di Senang episode berikutnya. Udah bisa datang, dadah. Bye bye. Bye-bye.